Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia, anugerah, perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan terus-menerus dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami mau berkata apapun yang Kau izinkan kami alami. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Sebab sungguh tak berkesudahan kasih setiamu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang menjaga langkah kaki kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Segala yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di hadapan hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa kekudusan-Mu memenuhiku. Ku selalu diam dalam nama-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu,
Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau ada dalam pelukanmu. Amin, amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu dianggap baikku, menikmati kasih anugerahmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, penuhiku. Ku rindu selalu dianggap baikku, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerahmu. Menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu, itu yang kami selalu rindu. Sebab indah hadirat-Mu, sebab indah hadirat-Mu Tuhan, lebih dari siapapun, lebih dari apapun, Kau segalanya. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang mulia. Kami
sembah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami puji. Kami sembah. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus. Indah hadirat-Mu Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan dalam hadirat-Mu. Sebab segalanya dalam hidup kami. Kau lebih dari apapun, Kau lebih dari siapapun. Tiada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Kami sembah. Indah hadirat-Mu. Indah hadirat-Mu. Engkau jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau pertolongan dalam setiap pergumulan kami. Engkau pengharapan yang tak pernah mengecewakan kami. Sebab Kau Allah yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji Tuhan. Janji-Mu tiada amin bagi kami. Semua yang baik yang Kau janjikan bagi kami, tidak ada yang dapat dan tidak ada yang tidak Kau genapi. Engkau sanggup, Engkau mampu, Kau berkuasa. Sebab kami mau terus percaya padamu, berharap hanya kepadamu, menanti-nantikanmu. Sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, Yesus. Hanya di dalam-Mu kami temukan kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat. Kau menerima kami apa adanya. Kau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kau berikan belas kasihan-Mu
kesalahan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab itu kami mau terus mencari wajah dan kami terus berdiam diri di depan. Sebab Engkau Tuhan yang peduli hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sekalipun banyak perkara yang kami alami dan kami tidak dapat mengerti. Tapi satu hal yang kami mengerti, Engkau setia dalam hidup kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada, menguatkan saat kami lemah, menghibur saat kami susah. Kau yang menopang saat kami goyah. Kau yang meneguhkan hati kami. Kau yang menyegarkan jiwa kami. Kau yang menenteramkan hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam segala perkara yang terjadi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Amin. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak dapat menjadi biarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli.
terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi, amin, tanpa Allah pedulinya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Jangan iman mereka kasih lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya pribadi yang dapat mengerti kami. Lebih dari siapapun, bahkan orang terdekat kami. Engkau yang peduli akan hidup kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Tapi Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menghibur dalam kesusahan kami. Engkau yang memberi kekuatan dalam kelemahan kami. Engkau yang memberikan jawaban di dalam setiap persoalan kami. Engkau yang memberikan pertolongan di dalam setiap permasalahan dan pergumulan hidup kami. Sebab Engkau peduli akan hidup kami. Engkau mengasihi kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, Engkau tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal. Engkau berikan bagi kami. Maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagimu untuk mengerjakannya bagi kami. Dan kami bersyukur karena kami percaya dan kami alami dalam hidup kami. Semua yang terbaik sudah Kau berikan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi ini. Bahkan ketika Kau izinkan kami mengalami situasi sulit sekalipun, itu tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Sebab itu kami tidak mau hilang pengharapan kepada-Mu. Kami mau terus berharap dan percaya dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sebab itu kami butuh firman-Mu yang akan terus meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu. Untuk Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Oke, silakan Ibu. Ya, suaranya Bu Ros. Ya, selamat pagi dengan semua. Lagi. Kita sampai di 2 Samuel 10 ya. Saya bacakan. Berikutnya Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon. Dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas. Sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka. Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudianlah datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet-Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari raja negeri Makkah 1.000 orang dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang top dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang. Melawan orang Aram dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam.
Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sebab panglima tentara mereka dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amun. Ya, perikop ini awalnya bercerita tentang ini, ya, Daud yang tulus hati mau mengucapkan bela sungkawa, berturut berduka cita atas meninggalnya Raja Bani Amon, yaitu Nahas. Jadi Hanun anaknya malah salah mengira. Yang saya dapat dari sini adalah ya Nahas ini Hanun apa Nahas ya? Hanun anaknya Nahasnya ini terlalu sombong ya, tidak rendah hati, terlalu sombong. Dia menerima nasihat-nasihat yang mencelakakan dirinya sendiri. Kalau orang yang rendah hati pasti menerima ucapan ini dan tidak mempermalukan orang-orang yang datang ini ya. Kalau aku jadi ingat ucapan Tuhan Yesus, kalau lawan datang mau berperang, kalau mereka masih jauh, engkau kalau mempertimbangkan tidak bisa sanggup melawan mereka, harus mengirimkan orang untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Tapi Hanun ini malah cari gara-gara kalau menurut aku. Cari gara-gara sama Daud. Sehingga menimbulkan kebencian Daud. Dia sangat mempermalukan utusan-utusan Daud ya. Terus yang saya dapat Hanun tuh sombong. Terus dia tidak berhikmat, tidak mempertimbangkan nasihat dengan bijak. Tidak mempertimbangkan masukan-masukan dengan bijak. Sehingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Terus satu lagi yang saya dapat itu, terkadang seperti Daud kita berniat baik tapi disalah sangka orang. Terkadang kita mau berniat baiklah, tapi orang salah tangkap akan maksud kita sehingga malah mempermalukan kita, membuat kita jadi tidak damai sejahtera deh dibuatnya. Tapi dari semuanya ini yang saya dapat dari perikop ini ya, kita kalau mau berhikmat ya datang cari Tuhan. Awal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan ya. Jadi kalau kita mau lebih berhikmat di dalam mau sharing sama orang atau mempertimbangkan nasihat orang, ya kita juga harus banyak-banyak ada komunikasi, ada hubungan dengan Tuhan supaya kita tahu untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kita sehingga tidak membuat kita mengalami rasa malu atau apalah ya. Itu yang saya dapat Pak Heri. Saya balik lagi ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi pagi hari ini kita belajar seperti apa yang Ibu Ros tadi sampaikan. Kita harus bijak menerima setiap perkataan-perkataan yang kita dengar. Nah, kita harus menjaga ketulusan hati kita. Karena saya percaya seharusnya Hanun itu sangat mengenal Daud dan tahulah
persahabatan ayahnya dengan Daud. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita memilah-milah setiap perkataan yang kita dengar, supaya kita tidak serta-merta mengikuti perkataan orang, menaruh label di jidat seseorang. Karena dalam hidup ini kan seringkali kita eh, bukan tertipu, bukan terjebak, tapi tanpa sadar kita ini, contoh saya nggak punya masalah dengan si A, tapi ketika ada orang lain cerita tentang kejelekan si A, saya kak jadi ikut-ikutan nggak suka dengan si A ya. Padahal masalah juga nggak ada. Bahkan tadinya punya hubungan yang baik sih, no problem, nggak ada masalah apapun. Tapi ketika dengar orang menceritakan kejelekan si A, kita jadi ikut-ikutan jaga jarak, kita jadi ikut-ikutan musuhi si A, padahal kita nggak punya masalah. Nah, jadi hari ini ya seperti Bu Ros tadi bilang, jadilah orang yang tulus hati, orang yang bijak, supaya ketika kita menerima semua berita apapun tentang siapapun, itu kita bisa saring, kita bisa pahami, dan kita bisa membuat keputusan dan tindakan yang tepat. Nah, tentu kita juga belajar, kita juga justru jangan ada di posisi orang seperti penasehat-penasehatnya Raja Hanun, pegawai-pegawainya ini. Justru kita menjadi orang yang menyebarkan berita-berita buruk. Nah, jadi kata kuncinya, mari kita jaga hati kita, karena Yesus juga pernah berkata bahwa semua yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Karena saya percaya kalau hati kita tulus, hati kita dipenuhi dengan firman, maka perkataan-perkataan kita ini bukan perkataan yang meruntuhkan, tetapi perkataan yang membangun. Bukan perkataan yang melukai, tetapi perkataan yang menyembuhkan. Bukan perkataan yang menyesatkan orang, tapi perkataan yang membawa orang pada kebenaran firman Tuhan. Karena memang eh, seperti Amsal katakan, mati hidupmu itu ditentukan oleh lidahmu. Bahkan bisa menentukan mati hidup orang lain. Sehingga timbul peperangan, timbul permusuhan, timbul hal-hal yang tidak diinginkan hanya dari yang namanya perkataan, dari mulut. Jadi mari kita jaga hati kita, jaga mulut kita. Ini dua hal yang berkali-kali selalu saya ingatkan. Bahkan saya akan jadikan ini jargon lah. Kalau saya pimpin rombongan, mau kemana. Nah, itu selalu di awal saya cuma nasihati dua hal ini. Jaga hati dan jaga mulut. Kenapa? Kalaupun nanti situasi tiba-tiba ada orang yang nggak bisa jaga mulutnya, ngomong sesuatu yang nyelekit, tapi kalau kita jaga hati, kan kita nggak terluka. Liburan akan tetap happy, kita tetap bisa jalan sama-sama. Nah, makanya ya jaga mulut, jaga hati. Nah, makanya hari ini kita belajar dua hal ini. Jangan kita menjadi seperti Hanun yang nggak bisa jaga hati, begitu dengar omongan, ada opini yang salah, bahkan itu hanyalah sebuah asumsi, langsung ditelan mentah-mentah. Nah, tapi belajar bijak mencerna semua berita yang kita terima. Nah, yang kedua, ya kita jaga mulut kita, supaya jangan sampai mulut kita menghamiri hati orang lain. Hati orang yang tadinya tulus, murni, akhirnya ikut-ikutan membenci tanpa sebab. Ya, karena hari-hari ini ya banyak orang model seperti itu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, orang demo, wah, akhirnya yang di demo datang. Kenapa Bapak demo? Nggak tahu. Loh, kenapa Bapak demo? Kalau mau protes, ayo protesnya apa? Nah, seperti itu. Nah, jadi kita jaga hati
dan kita juga jaga mulut hari-hari ini. Karena apalagi di dunia media sosial hari-hari ini, wah, hati-hati menggunakan media sosial. Jadi bukan cuma hati-hati jaga hati, jangan hati-hati jaga mulut, sekarang juga hati-hati jaga jari. Ya, yang suka berselancar di dunia sosial, yang suka buat status di media sosial, tolong dijaga. Baru kemarin saya tegur, saya nasihati satu anak Tuhan. Dia nggak berjemaah di gereja kita, tapi waktu kecil dia anak sekolah minggu saya. Karena saya perhatikan statusnya itu sudah menjurus ke arah hal-hal yang bisa-bisa dianggap penistaan agama nanti. Saya bilang, saya nasihati kamu, hati-hati. Saya tidak melarang kamu pakai media sosial, tapi hati-hati. Saya tahu tujuan kamu baik, memberitakan kabar baik. Tapi prinsip yang berkali-kali saya katakan, jangan kita memberitakan kabar baik dengan cara yang buruk. Nah, jadi itu tadi. Bukan cuma jaga hati, bukan cuma jaga mulut, tapi juga jaga jari, Bapak Ibu ya. Walaupun intinya semua ya dimulai dari jaga hati, jaga pikiran. Karena semua yang keluar dari mulut kita, semua yang terketik dengan jari kita, itu kan semua berasal dari hati. Tapi saya percaya kalau hati kita dipenuhi firman, hati kita dikuasai oleh kebenaran dan memerdekakan kita, maka semua perbuatan kita, semua tindakan kita, semua komunikasi kita, baik verbal maupun non-verbal, semua baik. Dan berkali-kali akan selalu saya ingatkan, mulai prakteknya itu di keluarga kita, Bapak Ibu. Rumah tangga itu kalau didasari dengan kebenaran firman Tuhan, Yesaya 32 ayat 17 bilang, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman, maka saya percaya perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan, menyembuhkan, bukan melukai. Nah, mari bangun gaya hidup seperti itu, supaya nggak timbul ekses yang tidak diinginkan. Seperti apa yang terjadi kemudian kan, akhirnya orang-orang yang diutus Daud akhirnya dipermalukan, akhirnya harus terjadi perang, harus ada korban. Jangan tunggu ada korban baru mau tobat kan Bapak Ibu. Tapi ya nggak ada kata terlambat. Jadi mulailah dari diri kita. Jaga hati, jaga mulut, jaga jari. Nah, apalagi kira-kira harus kita jaga Bapak Ibu ya. Ya intinya marilah jaga hidup kita supaya hidup kita ini jadi berkat. Oke, itu saja mungkin yang mau saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi seperti apa Ibu Ros tadi katakan, intim dengan Tuhan, nggak ada cara lain. 4M, itu yang harus menjadi gaya hidup kita. Sehingga kita menjadi bijak dan cakap menghadapi semua berita. Karena hari-hari ini kan akan ada begitu banyak berita yang kita dengar, yang kadang bisa kita bingung, dan tadinya kita yang nggak benci, kita bisa benci seseorang. Seperti itu. Jadi bijak-bijak kita menerima berita, dicerna dengan baik, dan tentunya berdoa minta hikmat dari Tuhan. Seperti Ibu Ros tadi katakan. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ini Hengki nggak ada ya. Johnny, siapa yang tugas doa hari ini yang udah ditunjuk ya? Saya Pak. Oke, silakan John. Nanti ditutup oleh Ibu Ros ya. Ya, salam semua. Pagi hari ini kita dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami setiap hari boleh dibentuk, dipersiapkan Tuhan. Kami boleh belajar hari ini Tuhan. Jaga mulut dan jaga hati kami Tuhan. Dalam menerima setiap masukan dari orang-orang di sekitar kami Tuhan.
Sama Tuhan, kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menerangi hati kami, supaya kami tidak terpengaruh oleh setiap masukan-masukan yang tidak benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, semakin hari semakin Engkau memakai hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Khususnya bagi keluarganya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun hidupnya terus Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Kau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami semua boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami doa buat Ibu Meranti dan Pak Siregar Tuhan. Tuhan di masa tua mereka, Kau pakai hidup mereka, setiap pekerjaan dan pelayanan mereka boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau berkati, Kau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya. Engkau menaruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini, Tuhan. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan pemilihan Tuhan, pemimpin baru kami Tuhan, presiden, gubernur, wali kota, dan bupati Tuhan. Dan para dewan-dewan yang akan dipilih Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menetapkan orang-orang yang takut akan Engkau, untuk mereka boleh memimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini serahkan kepada kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Untuk hari ini maupun besok Tuhan. Untuk setiap para hamba-Mu dan para pelayan-Mu yang melayani Engkau. Biarlah Engkau memberikan mereka pengurapan ganda. Di saat mereka melayani Engkau Tuhan, umat-Mu mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur buat hari ini. Bapak kami sudah Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan semakin erat, semakin dekat, semakin intim dengan Engkau. Biarlah Tuhan melalui wadah Koram Deo ini Tuhan, setiap anggota Koram Deo Tuhan boleh semakin hari boleh menjadi semakin bijak, semakin berhikmat Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami Tuhan boleh Tuhan juga menjadi penasehat yang baik bagi orang-orang yang mempunyai masalah yang datang pada kami, yang mau sharing pada kami. Kami boleh menjadi orang yang bijak untuk memberikan nasihat. Tuhan berkati setiap kami, biarlah hikmat-Mu dan kepintaran-Mu turun atas setiap kami anggota Koram Deo yang selalu tekun mencari wajah-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan dan lakukan hari ini, biarlah Tuhan berkati setiap tangan kami dan membuatnya berhasil. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.
Mm-mm. Thank you ya Pak Heri. Pamit Oke, dulu. Miss Bu Nugel. Ros, terima kasih atas firman-Nya Bu Ros. Pak. Halo Bu Ros. Ya, terima kasih ya. Happy birthday Ya, ya. hai.